Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Mus, Mustika Project. Di video kali ini, Kang Mus mau membahas jenis-jenis pekerjaan yang tersedia di PT Minori atau di LPK Minori. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, di video ini Kang Mus mau sedikit berbagi info tentang jenis pekerjaan yang tersedia di PT Minori atau di LPK Minori. Jangan lupa like and subscribe di channel Mustika Project. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Mus, Mustika Project. Di video kali ini, Kang Mus mau membahas jenis-jenis pekerjaan yang tersedia di PT Minori atau di LPK Minori. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, di video ini Kang Mus mau sedikit berbagi info tentang jenis pekerjaan yang tersedia di PT Minori atau di LPK Minori. Nah, ini dia jenis-jenis pekerjaan yang ada di PT Minori. Yang pertama, yaitu pengolahan makanan, ya. Di bidang pengolahan makanan ini bisa dibilang bagian pabrik, ya, perusahaan. Nah, yang kedua ada juga di bidang pertanian. Dan jenis pekerjaan yang ketiga yaitu perikanan. Nah, perikanan biasanya ya seperti kayak pelayaran gitu, ya, yang kerjanya di laut, atau ada juga yang di pabrik juga gitu, ya. Dan jenis pekerjaan yang nomor keempat ada konstruksi. Ya, konstruksi itu contohnya bagian pembangunan rumah, pembangunan proyek-proyek gitu, ya. Kayak scaffolding juga, ya, atau tacking, atau bagian pengecoran gitu intinya, ya. Pengecoran sama tacking itu hampir sama. Dan jenis pekerjaan selanjutnya yang nomor 5 ada caregiver, ya. Caregiver ini bisa cowok dan cewek, tapi biasanya caregiver ini kebanyakan yaitu kerjanya merawat orang sakit, orang kecelakaan kerja, atau pati jompo gitu, ya. Dan caregiver ini kebanyakan dia ijazahnya yang dicari itu minimal sarjana, ya. Tapi mungkin ada juga yang SMK, SMA gitu, ya. Tapi yang sering dicari itu lulusan D3 atau S1 gitu. Kalau nggak salah, itu setahu saya. Dan jenis pekerjaan di urutan ke-6 ada juga garmen, ya. Garmen itu seperti PT, hanya saja dia kelasnya di bawah PT gitu, ya, di bawah perusahaan, ya. Itu namanya garmen atau CV, ya, setahu saya. Dan di urutan ke-7, nah, jenis pekerjaan yang ke-7 yaitu manufaktur. Nah, manufaktur ini yaitu PT, ya. Dan manufaktur ini kebanyakan dia di bidang otomotif, ya. Dia intinya di pabrik lah, ya.
Dan job yang paling terbesar, jenis pekerjaan yang paling banyak dibutuhkan di PT Minori itu untuk job di bagian manufaktur, sekitar 76% lah ya. Jadi paling banyak yang dibutuhkan. Jadi jenis-jenis pekerjaan yang ada di PT Minori itu hampir lengkap ya. Dari pengolahan makanan ada, terus pertanian juga ada, terus perikanan juga ada, dan konstruksi juga ada, terus caregiver ada, garment ada, dan manufaktur. Dan di manufaktur ini yang kebanyakan menerima lowongan banyak untuk magang di Jepang. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini, jenis pekerjaan atau job ya yang ada, yang tersedia di PT Minori atau di LPK Minori. Nah, di sini juga saya mau menjelaskan kepada teman-teman kan sekarang udah tahu nih job apa aja yang ada di LPK Minori. Nah, jadi ketika mendaftar, teman-teman itu bisa mengisi di CV-nya itu ingin mengajukan di posisi job yang mana gitu ya. Kan ada 7 tuh yang saya sebutkan tadi. Teman-teman bisa pilih tuh job mana yang mau diambil gitu. Tapi di sini juga saya mau sampaikan kepada teman-teman, ketika melamar ke Minori, mengajukan CV ke Minori itu kita misalkan memilih job konstruksi misalkan ya. Misalkan kita milih job untuk konstruksi. Nah, tapi kita dipanggil, dapat panggilannya itu bukan job konstruksi gitu, melainkan perikanan. Apa sih teman-teman yang harus lakukan? Kalau saran saya, teman-teman itu ya mau aja gitu. Karena apa? Karena mungkin pada saat itu memang sedang ada lowongannya itu ya lowongan konstruksi. Kalau teman-teman itu keke ingin job yang sesuai kemauan, seperti contohnya teman-teman misalkan saya pengen di manufaktur gitu ya, saya sudah ngelamar job di manufaktur. Nah, teman-teman ini ya harus nunggu job itu ada gitu. Nah, jadi bisa lama bisa cepat, tergantung job itu yang dibutuhkan itu sedang ada atau tidak gitu. Kalau saran saya sih, job apapun itu yang penting kita bisa lolos aja dulu gitu. Kalau misalkan teman-teman sudah dipanggil untuk tahap seleksi, ya kan? Untuk proses seleksi gitu. Di job yang teman-teman mau, misalkan di manufaktur. Ya, teman-teman ini teman-teman juga harus tahu ya bahwa job yang kita pilih itu terkadang kita juga nggak bisa langsung lolos, ya, karena banyak juga yang diseleksi, tidak hanya 1-2 orang, bahkan puluhan orang yang mengikuti seleksi. Dan dari puluhan orang itu yang diambil ya hanya beberapa orang, ya, nggak semuanya. Jadi kita itu nggak bisa dipastikan kita tuh lolos di job yang mana, karena semua itu ada seleksinya, dan yang seleksi itu bukan 1 atau 2 orang, ya. Paham nggak ya teman-teman ya? Semua teman-teman paham ya? Jadi ketika kita dapat panggilan psikotes gitu ya dari pihak Minori, ya kita nggak usah nunggu sesuai job yang kita lamar tadi. Udah kita datang aja, ya saya bersedia gitu, saya akan datang hari itu dan tanggal itu dan jam segitu. Tuh, apapun itu jobnya, yang penting teman-teman itu berusaha dulu, lolos dulu gitu, ya. Kecuali ya teman-teman mau nunggu job itu sampai ada, ya itu terserah teman-teman ya. Di sini saya hanya menyarankan bagi yang mau gitu ya. Kalau yang mau sabar nunggu job itu ada ya nggak apa-apa sih,
Tapi kalau saran saya sih job apa aja dulu yang ada, yang penting kita tuh lolosnya itu di mana gitu. Karena teman-teman saya juga kan banyak, misalnya saya juga dulu nih, saya dulu juga ngelamarnya tuh di job bagian engineering ya. Tapi itu karena job engineering itu waktu itu belum ada, saya dapat tawaran untuk di job yang lain ya. Dan saya karena sudah menunggu berapa ya, waktu panggilan psikotes itu sekitar 2 minggu ya udahlah, daripada saya nggak dapat panggilan yang mending saya terima aja dulu job itu gitu ya. Syukur ya lulus saya udah alhamdulillah gitu ya. Karena kita melewati proses tahap seleksi itu ya mudah-mudah gampang gitu ya. Karena banyak juga yang diseleksi ya, banyak juga kriteria yang lebih baik dari kita gitu ya. Intinya sih kriteria juga berpengaruh besar untuk job itu sendiri, karena setiap perusahaan itu meminta kriterianya beda-beda gitu ya. Misalkan ada yang tingginya mintanya sekian gitu ya, kekurangannya itu misalkan ada juga perusahaan yang matanya minus nggak boleh, ada juga yang matanya minus boleh gitu ya. Minimal mata minusnya berapa, maksimal berapa, itu kan ada. Tingginya berapa, pendeknya berapa, minimal maksimalnya juga ada gitu. Dan berat badan juga sama gitu ya. Kriterianya itu berat badannya berapa kilo, maksimal dan minimalnya juga ada. Jadi kalau teman-teman itu kekeh nunggu sesuai job yang teman-teman minta, ya itu bakalan lama gitu. Karena berhubungan dengan kriteria dan job yang ada pada saat itu. Nah, kalau teman-teman nih misalkan sudah melamar, ya kan, sudah mengajukan CV atau lamaran kita ke pihak Minori, nah ya kita harus menunggu gitu. Kalau saya selama itu ya waktu itu saya 2 minggu alhamdulillah dapat SMS untuk panggilan psikotes. Nah, untuk teman-teman nih yang belum dapat panggilan juga gitu ya, sabar aja. Mungkin job yang teman-teman ajukan itu belum tersedia, atau bisa jadi teman-teman di job untuk yang teman-teman minta itu memang belum ada. Kalaupun ada job yang teman-teman mau itu, bisa jadi teman-teman itu belum termasuk nggak termasuk kriteria yang job teman-teman minta gitu. Dan untuk khusus untuk perempuan ya, di Jepang itu sangat sensitif dengan orang yang berjilbab gitu ya. Karena yang berjilbab itu maksudnya gini, orang Jepang ini sensitif sama cewek yang berjilbab, bukan karena cewek yang berjilbabnya, tapi sama teroris. Orang Jepang itu sensitif sama teroris. Jadi orang Jepang itu pernah bilang ke saya ya, kenapa sih orang Indonesia tuh ada yang pakai jilbab gitu ya? Apakah itu dari grup komunitas teroris? Terus saya jawab, bukan, itu bukan teroris, cuman hanya itu karena ajaran Islam itu, saya jelaskan gitu. Jadi intinya teman-teman nih yang berjilbab yang mau magang ke Jepang itu ya harus benar-benar menerima peraturannya gitu ya. Misalkan ya di Jepang ini untuk cewek itu nggak boleh saat kerja pakai jilbab. Nah, kalau teman-teman mau ya lanjut ikut seleksi, kalau enggak ya jangan dilanjutkan gitu ya. Yang terbaik aja buat teman-teman kayak gimana. Dan misalkan yang di Minori juga kan saat pelatihan bahasa, saat pelatihan pendidikan bahasa itu nggak boleh memakai jilbab, nggak boleh memakai kerudung ya. Jadi nanti juga teman-teman saat psikotes itu dikasih tahu dari pihak Minori, teman-teman yang memakai jilbab itu bersedia nggak kalau misalkan
peraturannya itu tidak boleh pakai jilbab. Nah, bagi teman-teman yang bersedia ya lanjut, yang enggak ya silahkan mundur, nanti ditawarkan seperti itu. Oke ya, pembahasan Kang Mus di video kali ini jenis-jenis pekerjaan yang ada di PT Minori, dan tadi tambahan sedikit buat teman-teman ya, saya kasih info, semoga bermanfaat info di video kali ini. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya minta maaf. Kalau suka dengan video ini jangan lupa like dan komen dan subscribe, dan aktifkan juga loncengnya, dan bantu share ke media sosial lainnya dan juga ke teman-teman semua biar yang lain tahu tentang seputar magang ke Jepang sama LPK Minori ya. Semoga infonya bermanfaat. Terima kasih untuk Mas Bayu juga yang masih menemani saya untuk membuat konten, memberikan info-info yang bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga teman-teman cepat nyusul kita di Jepang. Kami tunggu di Jepang. Semangatnya yang luar biasa, jangan pernah putus asa, karena orang putus asa itu bisa dinyatakan sebagai orang yang gagal. Tapi kalau orang yang selalu berusaha, walaupun gagal berapa kali, itu bukan gagal, tapi itu proses. Nanti kalau kita sudah sukses, itulah hasil jeripaya yang kita sudah perjuangkan. Oke, kurang lebihnya kami minta maaf, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama des. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa like dan subscribe. Loncengnya juga aktifin, dan juga share ke media sosial lainnya.